bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk, kita akan angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari sebelum kita ibadah, kita akan membawa dalam doa terlebih dahulu. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami semua terima. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami hendak memuji nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau menerima setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo. Halo. Shalom, tetap semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita mau memuji nama Tuhan. Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi. Oke, pakai gerakan. Yuk. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau dan mentang. Yesus besertaku, terbang, 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 terbang luar angkasa, selang, 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 selang dasar.
Tuhan kita, Dia adalah Yesus kita. Ketika Tuhan ada di rumah kita akan bahagia. When Jesus in the family, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus mere gamen hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai. Jesus mere gamen hai, kusi-kusi hai, kusi-kusi hai. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, seru banget. Aku tresno Yesus, seru banget. Tresnoku seru banget. Tresnoku seru banget. Amin. Luar biasa. Tiba saatnya kita hendak mendengar cerita firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Kurasakan kuasa Allah yang turun di tengah kita. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat telah terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Yuk, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tangannya dilipat, duduk dengan tenang. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar, kami hendak mendengar cerita firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, agar kami boleh menyimpan firman-Mu, boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati semua Tuhan, kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Adik-adik yang manis,
Masihkah ingat cerita kemarin, minggu kemarin tentang apa ya? Tentang Bapak Saulus. Bapak Saulus yang sebelumnya dia jahat, suka menganiaya anak Tuhan, mau dipakai Tuhan secara luar biasa, dipilih secara luar biasa. Ketika hendak kemana kemarin? Ke kota Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri dan membuat Saulus menjadi buta. Hari ini, cerita hari ini masih bersambung dari yang kemarin. Nah, ketika Bapak Saulus sudah bertobat, dia berubah menjadi nama, menjadi Bapak Paulus. Di kota Damsyik tinggal anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Paulus ini pun demikian. Dia tinggal di kota Damsyik. Di sana dia menceritakan tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus. Banyak orang yang percaya. Nah, banyak orang yang percaya, tetapi ada juga yang tidak suka. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Damsyik, mereka bingung. Bukankah ini yang dulu namanya Saulus yang hendak menganiaya anak Tuhan? Kenapa sekarang dia jadi mengikut Yesus? Nah, hari itu ketika orang-orang Yahudi ini bersepakat, ngomong-ngomong sepakat, mari kita bunuh Paulus agar dia tidak ceriwis lagi, dia tidak memberitakan Injil lagi, tidak cerita tentang Yesus lagi. Bahaya kalau nanti lebih banyak orang yang percaya Yesus. Kita sepakat? Sepakat. Setuju? Setuju. Banyak orang yang setuju. Orang-orang Yahudi ini setuju untuk membunuh Paulus. Tapi Paulus tahu kalau dia hendak dibunuh. Dia tetap ada di lingkungan orang yang percaya. Pintu-pintu gerbang kota Damsyik, dulu itu setiap kota ada bentengnya. Jadi setiap kota itu di sekeliling kota itu ada temboknya yang mengelilingi. Jadi ada pintu-pintu untuk keluar masuk. Orang-orang Yahudi ini dia menempatkan orang-orang khusus di setiap pintu gerbang agar suatu saat kalau Paulus mau keluar, tangkap, langsung kita bunuh. Nah, gimana ya caranya ya? Mau di dalam kota dia tetap dikejar-kejar, mau keluar tidak bisa, gerbangnya ditutup. Caranya bagaimana ya? Akhirnya murid-murid punya ide. Bagaimana kalau kita menurunkan Bapak Paulus lewat keranjang dari atas tembok kota, kita masukkan keranjang, dikasih tali, kita turunkan agar tidak usah melewati gerbang. Kalau melewati gerbang nanti tetap ketangkep, tetap nanti mau dibunuh. Nah, akhirnya malam-malam menunggu malam hari agar Bapak Paulus lebih bisa melarikan diri dari kota Damsyik. Nah, malam-malam
murid-murid yang lain, murid-murid Tuhan yang ada di kota Damsyik, ada di atas tembok kota Damsyik. Dia membawa keranjang besar, ada talinya. Terus Bapak Paulus suruh duduk di keranjang itu, diturunkan pelan-pelan untuk melarikan diri dari kota Damsyik. Rencananya berhasil. Hore! Bapak Paulus akhirnya bisa lolos dari rencana pembunuhan di kota Damsyik. Kemana Bapak Paulus ini pergi akhirnya? Dia ternyata kembali ke kota Yerusalem. Ke kota Yerusalem, di mana kota itu dia berasal dari Yerusalem. Ini Bapak Paulus. Nah, sampai di Yerusalem, dia menggabungkan diri dengan anak-anak Tuhan yang ada di Yerusalem. Tapi mereka takut, sebab mereka tahu siapa Saulus dulu. Dia yang suka membunuh, dia yang suka menganiaya, dia yang suka mencelakai anak-anak Tuhan. Tapi ketika di Yerusalem, dia dengan berani memberitakan Injil keselamatan, memberitakan tentang Yesus Kristus yang juru selamat. Murid-murid ini, murid-murid Tuhan yang ada di Yerusalem ini tidak percaya. Jangan-jangan ini pura-pura ini. Saulus ini pura-pura ini. Karena mereka belum tahu Saulus sudah menjadi Paulus. Mereka belum tahu. Mereka masih tetap kurang percaya. Dia tidak menerima, belum mau menerima Bapak Paulus ini. Tapi Bapak Paulus ini bilang, aku ini sudah percaya, sebab Tuhan Yesus sudah datang kepadaku. Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya kepadaku. Sekarang aku sudah dibaptis, aku sudah menjadi anak Tuhan. Tapi murid-murid ini kurang percaya bahwa Saulus sudah bertobat. Akhirnya ada bapak-bapak, satu bapak-bapak bernama Barnabas. Barnabas ini juga murid Tuhan, orang yang percaya Yesus Kristus di kota Yerusalem. Dia sudah tahu, dia sudah mendengar kabar, dia sudah melihat bahwa Saulus ini sudah bertobat menjadi Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Dia ini sudah dibaptis oleh Bapak Ananias di kota Damsyik. Nah, akhirnya orang-orang percaya yang ada di Yerusalem sekarang menjadi teman sekerja. Di ladangnya Tuhan bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang bertugas untuk mewartakan kabar keselamatan. Akhirnya Bapak Barnabas dan Bapak Paulus sekarang menjadi teman sekerja untuk menceritakan firman Tuhan. Mereka boleh berkeliling dan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Nah, luar biasa ya. Dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan memberikan hikmat untuk bagaimana kita lolos dari rencana buruk. Kalau Tuhan Yesus memberi hikmat kepada kita, kita bisa menyelesaikan setiap masalah itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan inginkan Bapak Paulus ini tidak mati di kota Damsyik, tidak. Dia masih harus berkeliling ke
sejumlah daerah-daerah yang jauh untuk menceritakan kabar keselamatan. Nah, itu adalah rencananya Tuhan untuk Bapak Paulus. Nah, kita akan menghafal ayat mas kita minggu pagi ini dari Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Teguh berdiri dalam satu roh, ya. Teguh berdiri dalam satu roh. Nah, sekali lagi. Filipi 1 ayat ke-27. Teguh berdiri dalam satu roh. Nah, ayo yang sudah bisa membaca, dibaca dengan keras. Filipi 1 ayat 27. Amin. Selesai sudah ibadah kita minggu pagi ini. Yuk kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita terima di minggu pagi ini. Tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau sudah menyelamatkan Paulus dari rencana pembunuhan, dari rencana-rencana yang jahat. Demikian kehidupan kami Tuhan, kami percayakan kehidupan kami agar rencana-Mu saja yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Terima kasih, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati mama papa kami, adik kakak kami, Engkau memberkati sekolah kami. Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa buat kami. Dan kami bersyukur kami punya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.